Marc Marquez belum temukan motor yang dibutuhkan untuk jadi juara. Pembalap andalan tim Repsol Honda, Marc Marquez, mengaku kurang puas dengan kinerja motornya pada sesi tes pramusim MotoGP 2023 di sirkuit Sepang, Malaysia. Meski begitu, dia tak mau ganggu para mekanik dengan idenya. Pembalap berkebangsaan Spanyol itu telah merampungkan 3 hari sesi pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia. Pada hari terakhir yang dilangsungkan minggu akhir pekan lalu, Marquez merasa belum puas dengan hasilnya. Pasalnya, pemilik 8 gelar juara dunia itu hanya menempati urutan ke-10 di papan waktu. Marc Marquez mengatakan bahwa ia telah menentukan konsep motor MotoGP Honda yang akan ia gunakan pada tahun 2023. Tetapi, itu bukan motor yang dia butuhkan untuk memenangkan kejuaraan. Juara dunia 8 kali ini tidak terlalu antusias dengan kemajuan yang dicapai Honda dengan motornya yang bermasalah sejak tes Valencia November lalu. Setelah hari pertama tes Sepang akhir pekan ini, Marquez merasa masih jauh dari puncak dengan Honda 2023. Pembalap Spanyol itu memulai tes dengan 4 RC213V untuk dicoba, mengerucutkannya menjadi 1 pada sore hari di sesi hari Minggu, yang menurutnya merupakan dasar yang akan ia gunakan untuk tes di Portimao bulan depan. Namun, ia mengakui bahwa motor ini tidak jauh berbeda dengan motor 2023 yang ia uji coba November lalu, dan butuh 1 langkah lagi untuk mendekati para pembalap terdepan. Kami memulai tes dengan 4 motor. Hari kedua, kami memiliki 3 motor. Hari ini kami memulai dengan 2 motor, dan pada sore harinya hanya 1 motor, kata Marquez setelah mengakhiri tes Sepang di urutan ke-10 secara keseluruhan, terpaut 0,777 detik dari yang tercepat. Jadi, saya sudah memutuskan motornya, ini arahnya. Tapi itu bukan motor yang saya butuhkan untuk memenangkan kejuaraan. Saya butuh 1 langkah lagi dari motor itu. Tapi penting untuk memiliki 1 dasar yang jelas dan melupakan yang lain. Marquez menambahkan bahwa Honda tidak punya waktu untuk membawa 3 motor lain ke tes Portugal. Tetapi, penting untuk memiliki 1 arah, 1 motor untuk difokuskan. Pada dasarnya, motor ini sangat mirip dengan motor Valencia, tambahnya. Tidak ada perbedaan besar, konsepnya sama, dan kami memiliki masalah yang sama. Jadi, sekarang saatnya untuk memperbaiki masalah-masalah itu. Saya tak tahu bagaimana caranya. Saya hanya memberikan komentar saya, memberikan masukan bagaimana meningkatkan waktu putaran. Dan bagi saya itu cukup bagus karena mudah dimengerti. Tentu saja Anda bisa lebih cepat atau lebih lambat. Tetapi penting bagi saya untuk mengetahui kapan saya ingin cepat dan kapan saya ingin lambat. Lebih lanjut, pembalap 29 tahun itu menegaskan bahwa untuk saat ini kondisi fisiknya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya, sehingga dia memberikan waktu sampai tes di Portugal pada timnya untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Bagnaia, motor 2023 memberikan saya ketenangan pikiran. Francesco Bagnaia terus bersiap untuk mempertahankan gelarnya. Dia yakin akan hasil terbaik yang diraih Ducati dengan prototipe 2023. Jika tes Sepang tahun lalu merupakan langkah mundur dalam pengembangan mesin Desmose di GP 22, maka tes pramusim resmi MotoGP tahun ini di Malaysia membuat Pecco Bagnaia semakin yakin bahwa evolusi prototipe tahun ini sudah berada di jalur yang benar. Pembalap Italia itu mengakhiri hari dengan catatan waktu tercepat kelima. Sama seperti di sesi sebelumnya, meskipun kali ini ia sedikit lebih lambat atau finish 0,331 detik dari Jorge Martin yang tercepat hari itu. Saya hanya menggunakan motor 2023.
jelas Peko di akhir hari kedua pengujian di Sepang pada hari Sabtu. Hal itu berarti bahwa motor baru ini sesuai dengan keinginan pembalap Italia itu, dan ia tidak lagi membandingkannya dengan motor yang membuatnya menjadi juara dunia. Ini adalah hari yang positif karena pada lap yang saya lakukan di lintasan kering, kami dapat mengkalibrasi pengiriman tenaga mesin dengan baik, kata Bagnaia. Salah satu kekuatan Ducati baru adalah aerodinamika yang lebih baik tanpa merusak potensi motor tahun lalu. Mesin Ducati kali ini memberikan ketenangan bagi Peko. Aerodinamika sangat berpengaruh. Ini membuat banyak perbedaan, bisa dikatakan langkah maju yang paling besar adalah fairing, kata Bagnaia. Namun di sisi lain, salah satu kelemahan Bagnaia adalah kondisi basah, yang pada hari Sabtu lalu ia dapat mengujinya di tengah hujan di Sepang. Dalam kondisi basah kami membuat langkah maju yang besar, karena tahun lalu setiap kali hujan turun itu adalah mimpi buruk. Tahun ini, setiap kali mengendarai motor baru, saya merasa lebih baik. Perasaan saya adalah bahwa motor 2023 sudah hampir pada level yang sama dengan motor yang tahun lalu, yang dikembangkan selama 4 tahun. Mesin baru ini bahkan lebih cepat dalam hal kecepatan tertinggi daripada yang sebelumnya. Sekarang, kami harus mencapai hal yang sama dalam hal akselerasi. Bagnaia menunjukkan bagaimana dia sudah merasa nyaman dengan motornya. Situasi ini begitu kontras dengan tahun lalu ketika dia terseok-seok di awal. Pengembangan yang menumpuk selama 2 tahun karena pembekuan yang disebabkan pandemi membuat Bagnaia dan tim baru punya kendali setelah beberapa seri awal. Tahun lalu Bagnaia mengaku harus mengejar waktu lap terbaik di tes pramusim hanya untuk sekedar menjaga moral karena performa motor yang jauh dari kata optimal. Bagnaia pun percaya diri bisa bersaing di depan sejak seri pembuka MotoGP Portugal pada 27 Maret mendatang di sirkuit Algarve, Portimao. Adapun hal lain yang membuat Bagnaia semeringah adalah Bagnaia akhirnya dia tampil dengan plat nomor 1. Bagnaia menjadi juara bertahan MotoGP pertama yang tampil dengan nomor keramat ini sejak Casey Stoner pada musim 2012. Saya harap kalian menyukainya. Saya tidak sabar melihat video dan foto diri saya dengannya. Luar biasa, saya sangat menyukainya, pungkas Bagnaia.